Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Sehat. Yang penting sehat ya. Oke. Anak-anak, untuk mengawali pembelajaran di pagi hari ini ya, meja kursi yang belum rapi dirapikan terlebih dahulu ya. Kemudian baju yang belum dimasukkan dulu ya. Sudah rapi semuanya? Oke, kalau sudah rapi, silakan ketua kelas memimpin doa di siang hari ini. Di tempat duduk siap gerak. Untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi, kegiatan pembelajaran di siang hari ini senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, sebelum masuk ke pembelajaran, Pak Rohmat absen terlebih dahulu ya. Anju masuk? Hadir, oke. Kemudian Fani masuk? Oke. Kinanti masuk? Oke. Masuk semuanya ya? Ya, nihil semuanya ya. Alhamdulillah, berarti sehat semuanya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya, kepada bangsa dan negara, silahkan kalian berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Tumpah darahku. Oke, silahkan duduk kembali. Tujuan pembelajaran di siang hari ini itu adalah menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sub'ah, takabur, dan hasad ya. Dan nanti kalian membuat karya berupa quotes dan mempublikasikan di media sosial. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran di siang hari ini ya. Sebelum kita masuk pembelajaran ya, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Nanti ikuti gerakan dari Pak Rohmat ya. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan buat kita semuanya ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, Pak Rohmat mau tanya dulu ya. Mau tanya pada kalian ya, suasana hati kalian ya, suasana hati kalian di siang hari ini itu bagaimana ya? Mungkin ada salah satu yang bisa menggambarkan suasana hatinya di siang hari ini. Saya, Pak. Oh ya, silahkan. Juni, gimana perasaannya? Senang. Kenapa? Ulang tahun. Hari ini Juni ulang tahun. Tepuk tangan ya Pak Juni ya. Oke, kita doakan bersama-sama semoga Juni sehat selalu. Ya, perasaan hatinya berarti ini senang semuanya ya. Oke, anak-anak, untuk selanjutnya ya, sebelum masuk pembelajaran ya, minggu lalu ya, kita itu ya mempelajari tentang apa? Ada yang tahu? Ya, oh Indah silakan. Mempelajari tentang perbuatan zina. Tentang perbuatan zina. Perbuatan zina itu apa ya? Perbuatan yang dilarang agama dan yang melakukan mendapatkan dosa besar. Oke, betul sekali. Tepuk tangan buat Indah ya. Ya, kemarin kita mempelajari tentang zina ya. Ya anak-anak, untuk selanjutnya ya,
Hari ini nanti kita akan mempelajari tentang ya larangan hidup berfoya-foya, ya, ria, sub'ah, ya, dan lain sebagainya. Pak Rohmat mau tanya ya tentang israf, tabdir, dan ria. Nanti yang tahu silahkan tunjuk jari, gitu ya. Oke, yang pertama israf. Ada yang tahu? Oh ya, silahkan Janati. Israf artinya berlebih-lebihan, Pak. Berlebih-lebihan. Oke, betul sekali, tepuk tangan yang buat Janati. Nah, kemudian tentang tabdir. Pak Reza silahkan. Tabdir artinya menghambur-hamburkan, Pak. Menghambur-hamburkan. Oke, bagus sekali, tepuk tangan buat Reza. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah ria. Nah, ria silahkan. Ada yang tahu ria? Ya, nanti silahkan. Ria artinya pamer, Pak. Pamer. Oke, bagus sekali, tepuk tangan buat Kinanti. Ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi ya tentang video pembelajaran tentang berfoya-foya, ria, sub'ah, takabur, dan hasad. Oke, silahkan kalian simak dengan baik. Itu anak-anak ya, sedikit video pembelajaran yang berkaitan dengan berfoya-foya, ria, sub'ah, hasad ya. Nah, sudah ada gambaran? Sudah. Nah, kalau sudah, nah ini ya tugas kalian selanjutnya yaitu adalah mengamati ya. Kemudian kalian jelaskan ya, menjelaskan satu aja ya pesan moral ya dari salah satu gambar ya, yang gambar seperti ini. Pesan moral. Oke, Fani silakan. Jadi pesan moral dari gambar tersebut adalah kita dianjurkan untuk tidak berlebih-lebihan dalam hal apapun, menghargai orang lain dan tidak boleh pamer. Oke, bagus sekali, tepuk tangan buat Fani ya. Ya, oke. Itu gambar ya, gambarnya menjelaskan kita dilarang untuk menghambur-hamburkan sesuatu ya. Kita juga dilarang pamer ya, pamer, menghambur-hamburkan. Nah, itu jelas dilarang oleh agama. Nah, ada yang tahu tentang tabdir? Ya, Reza silahkan. Tabdir adalah perilaku yang menghambur-hamburkan. Tabdir ini maknanya dekat dengan israf. Israf adalah perilaku berlebih-lebihan. Baik israf dan tabdir tergolong perilaku tercela, akhlakul mazmum. Oke, bagus sekali, tepuk tangan buat Reza. Nah, oke. Untuk selanjutnya tentang ria. Ya. Tentang ria, ada yang tahu tentang ria? Oke, nanti silahkan. Ya. Ria adalah melakukan amal perbuatan dengan tujuan mendapat pujian dan kedudukan mulia di mata manusia. Ria ini syirik kecil. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan buat Kinanti ya. Nah, itu tentang ria. Ria itu adalah amal perbuatan dengan tujuan mendapat pujian ya atau kedudukan di mata manusia. Jadi gen dipuji. Jadi melakukan sesuatu gen dipuji orang lain. Oke, anak-anak, untuk selanjutnya ya biar lebih jelasnya ya, kalian hari ini mendiskusikan ya, membuat quotes ya tentang hasad ya, tentang takabur, tentang ria ya. Nanti tugas kalian itu nanti setelah kalian membuat quotes itu nanti kalian kirimkan di media sosial, bisa buat status di WA, di Facebook, di Instagram kalian masing-masing. Gitu ya. Kalau sudah jelas silahkan mengelompok dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan mengerjakan tugas sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
Dah, silakan. Selamat mengerjakan. Dah. Gimana? Ya? Bisa? Oke, yuk dilanjut. Ya. Oke. Anak-anak sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah selesai semuanya, ya, untuk quotes-nya ya, silahkan nanti mempresentasikan satu persatu ya sesuai dengan hasil quotes-nya masing-masing. Ya. Yang pertama yaitu kelompok menghindari hidup berfoya-foya. Nah, ini sudah ditampilkan di depan. Teman-teman kalian bisa melihat semuanya hasilnya. Dari kelompok menghindari hidup foya-foya bisa maju ke depan menjelaskan apa ada hasilnya. Silahkan. Fani, ya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang memang menghindari hidup berfoya-foya. Seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran. Ia takut tidak mendapat bagian, tanpa sama sekali tidak mempertimbangkan daya tampung perut. Akhirnya ia tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok menghindari hidup berfoya-foya. Mungkin ada yang mau nambahi, ya. Silahkan Anju. Ya. Anju mau menambahi? Melalui media elektronik termasuk media sosial. Oke, bagus sekali, tepuk tangan buat Anju. Nah, itu ya penjelasan dari kelompok hidup berfoya-foya. Jadi makan sudah kenyang, lihat makanan, makan lagi. Nah, itu berfoya-foya, itu jelas dilarang oleh agama. Kemudian ada lagi tadi ditambahi dari kelompok lain ya, ada berkata ya, itu seenaknya sendiri ya, memberikan berita yang hoak. Nah, di media sosial itu juga dilarang oleh agama. Oke, itu penjelasan dari kelompok 1 ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 tentang menghindari hidup berfoya-foya. Nah. Oke, selanjutnya yaitu kelompok Ria. Nah, kelompok Ria, kelompok 2. Oke, silahkan dari kelompok Ria maju ke depan untuk menjelaskan hasil dari membuat quotes yang sudah ditampilkan di depan. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Al-Baqarah, Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Oke. Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 264. Nah, oke. Berikan tepuk tangan dulu buat kelompok Ria, kelompok 2. Ini ada quotes ya tentang ria itu penghapus pahala, dijelaskan di surat Al-Baqarah ya, ayat 264. Ya, jelas di dalam Al-Qur'an itu melarang kita untuk pamer, memamerkan sesuatu. Itu jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk perbuatan tercela atau perbuatan yang tidak baik. Oke. Silakan duduk untuk kelompok 2.
Oke. Yang terakhir. Oke, untuk selanjutnya dari kelompok 3 ya, kelompok takabur. Silahkan menjelaskan hasilnya. Di sini saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Cara menghindari sifat takabur: menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara, berusaha selalu menghargai orang lain, bersifat rendah hati, tawadhu, ikhlas dalam melakukan ibadah. Oke. Itu penjelasan sikap takabur dari kelompok 3 ya. Jadi tentang menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya, kemudian menyadari bahwa hidup itu di dunia hanya sementara, tidak kekal, kemudian berusaha selalu menghargai orang lain, nah, ikhlas dalam melakukan ibadah. Jadi itu penjelasan dari kelompok 3. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Itu anak-anak penjelasan dari teman-teman kalian ya, berkaitan dengan sifat riya, hasad, takabur dan sum'ah ya. Semoga menjadikan pembelajaran bagi kita semuanya agar kita tidak termasuk orang-orang yang riya atau pamer, kemudian kita tidak termasuk orang yang takabur dan hasad apalagi sum'ah. Sudah jelas semuanya? Oke, kalau sudah jelas semuanya, mungkin ada yang bisa menyimpulkan ya. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran di siang hari ini, Mas Oki. Oke, silahkan Mas Oki sambil berdiri Mas Oki menjelaskan kesimpulannya. Kesimpulan, agar amal ibadah dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yakni beramal dengan landasan ilmu yang benar, berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan sesuatu dengan sabar dan ikhlas. Oke, betul sekali, tepuk tangan buat Mas Oki. Nah, jadi kesimpulan di pagi hari ini yaitu apabila kita melakukan sesuatu agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama adalah kita harus beramal dengan landasan ilmu yang benar. Kalau kita sudah mempunyai ilmu yang benar, insya Allah akan benar seterusnya. Kemudian niatkan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, melakukan sesuatu itu harus dengan rasa ikhlas dan sabar. Insya Allah pahala itu akan mengikuti dengan sendirinya. Oke anak-anak, saya kira itu pembelajaran di siang hari ini. Untuk tugas silahkan dikumpulkan semuanya dikumpulkan semuanya untuk penilaian kita. Kemudian jangan lupa minggu depan kita akan mempelajari tentang perkembangan Islam di Indonesia ya. Kita mempelajari perkembangan Islam di Indonesia. Mungkin itu sedikit dari Pak Rohmat, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.